بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pelajaran Kitab Tauhid, yang mana kita sampai pada bab al-khawfi minasyirik, bab rasa takut dari perbuatan syirik. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ayat-ayat serta hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Kemudian dalam pelajaran kali ini kita memasuki al-masail, yaitu masalah-masalah yang diambil sebagai pelajaran dari bab yang telah kita baca. Qala rahimahullah fihi masail. Dalam bab ini terdapat masalah-masalah, yaitu pelajaran-pelajaran. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirik, rasa takut daripada perbuatan syirik. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa rasa takut dari perbuatan syirik adalah perkara yang penting untuk menyertai harapan kita akan keutamaan at-tauhid, sehingga terkumpullah antara ar-raja dengan al-khawf,
pengharapan dan rasa takut, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam sikap al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah Jalla wa'ala, karena kita punya rasa takut kepada Allah daripada perbuatan syirik, sebagaimana kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan al-qunut min rahmatillah, berputus asa daripada rahmat Allah, karena kita mempunyai ar-raja, pengharapan terhadap rahmat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa orang yang berlebihan di dalam rasa amannya, pengharapannya terhadap rahmat Allah, berlebihan di dalam mengharapkan keutamaan-keutamaan at-tauhid, ini akan membuatnya jatuh ke dalam al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah. Maka dengan al-khawfu min Allah, rasa takut daripada Allah, sehingga menghindarkan segala perbuatan syirik, akan membuatnya stabil, sehingga tidak merasa aman daripada makar Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana orang-orang yang berlebihan di dalam sikap ar-raja min rahmatillah, pengharapan terhadap rahmat Allah, di antaranya adalah keutamaan-keutamaan at-tauhid, ini akan membuatnya jatuh ke dalam apa ya akhwan? Ke dalam al-amnu min makrillah. Baik. Yang saya maksudkan bahwa orang-orang yang berlebihan di dalam sikapnya al-khawfu minasy-syirk atau al-khawfu minallah, di dalam sikapnya menerapkan al-khawf daripada Allah, maka ini akan membuatnya jatuh ke dalam sikap al-qunut min rahmatillahi Jalla wa'ala, berputus asa daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Maka dengan adanya ar-raja, dengan adanya pengharapan terhadap Allah, terhadap keutamaan-keutamaan at-tauhid, ini akan menghindarkannya daripada al-qunut min rahmatillahi Jalla wa'ala, daripada berputus asa terhadap rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya harus terkumpul antara al-khawfu dan al-amnu dan al-khawf. Ya, al-amnu dan al-khawf. Ya. Karena orang yang hanya memegang al-amn, antara ar-raja dengan al-khawf. Karena orang yang hanya berpegang kepada ar-raja, pengharapan yang besar, kemudian melupakan al-khawf, ini akan membuatnya jatuh ke dalam al-amnu min makrillah. Sedangkan orang yang hanya memegang al-khawf tanpa ar-raja, tanpa pengharapan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, ini akan membuatnya jatuh ke dalam al-qunut min rahmatillahi Jalla wa'ala, berputus asa daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga al-muallif rahimahullah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, tatkala beliau membawakan tentang pengharapan-pengharapan terhadap keutamaan-keutamaan at-tauhid, beliau menyatakannya dengan bab al-khawfi minasy-syirk, bab rasa takut daripada perbuatan syirik. Sehingga seorang mukmin, seorang muwahhid hidup di antara ar-raja dan al-khawf. Pernyataan al-khawfu minasy-syirk, rasa takut daripada perbuatan syirik, ini diambil dari firman Allah Jalla wa'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa ayat yang ke-48. Ya. Ayat ini mengabarkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan syirik. Di mana perbuatan syirik itu dosanya tidak akan pernah dihapuskan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini akan menimbulkan rasa takut kepada perbuatan syirik. Demikian pula diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Dan hindarilah aku beserta anak keturunanku untuk mengibadahi berhala. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar beliau dan anak keturunannya dihindarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan mengibadahi berhala, maka ini menimbulkan rasa takut yang besar bagi orang-orang yang tingkatannya tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu rasa takut kepada perbuatan syirik, mengibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini memberikan rasa takut yang besar kepada syirik, sebagaimana ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Demikian pula akan disebutkan beberapa hadis di dalam bab yang telah kita baca, yang kesemuanya adalah mengenai al-khawfu minasyirik, rasa takut daripada perbuatan syirik. Qala ats-tsaniyah, yang kedua, anna riya'a minasyirik, bahwasanya perbuatan riya termasuk daripada syirik. Bahwasanya perbuatan riya termasuk daripada syirik. Ini diambil dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik yang kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kemudian beliau ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, itu adalah perbuatan riya. Ya, perbuatan ar-riya. Naam. Perbuatan riya ini merupakan asyirku al-asghar, perbuatan syirik yang kecil. Dan salah satu perbedaan daripada syirik yang kecil dengan syirik yang besar, di mana syirik yang kecil ini hanya menghapuskan amalan yang dimasuki olehnya. Sementara syirik yang besar menghapuskan semua amal perbuatan, apakah yang dimasuki oleh syirik itu ataupun yang sama sekali tidak dimasuki oleh syirik itu. Kalau sudah terjadi syirik yang besar, maka semua amalan seorang hamba akan hapus, akan hilang, akan sirna. Tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, maka barang siapa yang perbuatannya dimasuki oleh ar-riya, amalnya itu batal. Tetapi hanya membatalkan amalan tersebut saja, dan tidak membatalkan amalan-amalan yang lainnya. Karena ar-riya minasyirkil asghar wa laysa minasyirki al-akbar. Karena riya itu termasuk daripada syirik yang kecil, bukan syirik yang besar. Nah, dan masalah riya membatalkan amal ini juga fihi tafsil, mengandung rincian, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Di sini
apabila ar-riya memasuki aslul ibadah, dasar daripada ibadah, maka riya ini bisa membatalkan amal tersebut. Artinya bahwasanya riya akan membatalkan amal apabila riya ini terjadi dari mulai amal tersebut. Yang mendorongnya, yang membangkitkannya untuk mengamalkan hal tersebut adalah riya. Maka yang demikian ini adalah riya yang bisa membatalkan amal. Dan riya yang terjadi pada al-aslu atau terjadi pada asal amal ini terbagi dua. Ada yang semata-mata niatnya karena selain Allah Jalla wa'ala, sehingga dia memperbuatnya tanpa ada niat untuk Allah. Sebagai contoh, seorang yang tadinya tidak punya niat untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa yang mustahab, kemudian tatkala dia melihat seseorang yang diharapkannya bahwa orang itu akan memujinya, orang itu akan menyanjungnya, maka dia melaksanakan puasa dengan niat untuk dilihat oleh orang tersebut, tanpa ada niat untuk Allah sama sekali. Riya yang seperti ini adalah riya yang terjadi fi aslil ibadah. Maka hukum amalnya apa? Batil. Hukum amalnya adalah batil dan tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu ar-riya yang terjadi pada aslil amal, namun riya ini bentuknya adalah niat yang berganda. Artinya yang mendorongnya untuk melakukan amal tersebut, yang membangkitkannya untuk melakukan amal tersebut adalah niat karena Allah, juga ada niat untuk yang selain Allah. Jadi niatnya bercabang. Ketika dia melakukan amal itu, yang membangkitkan niatnya adalah mengharapkan pahala dari Allah, juga menginginkan sanjungan dari orang lain, menginginkan sesuatu daripada kesenangan dunia, mengharapkan sesuatu yang dari selain Allah Jalla wa'ala. Maka yang seperti ini disebut dengan riya. Riya fi aslil amal. Apa hukumnya? Hukumnya sama. Hukumnya sama, bahwa ini adalah syirik, yaitu syirik yang kecil yang membatalkan amal. Nah, karena niatnya berganda dan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula riya yang terjadi di tengah-tengah amal. Riya yang terjadi fi wasfil amal, di tengah-tengah amal. Artinya bahwa dia memperbuat amalan itu tidak ada niatnya yang membangkitkannya, yang mendorongnya, kecuali hanya Allah saja. Tidak ada niat yang lain. Semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Namun di tengah perjalanan dia mengamalkannya, muncul niat riya. Niat untuk yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama yaitu apabila dia menolak setiap niat riya yang muncul di tengah amalnya. Ketika muncul dia tolak, dia tepis, dan dia kembali kepada keikhlasan. Begitu muncul lagi dia tolak lagi. Dia singkirkan dan dia kembali kepada keikhlasannya. Maka yang seperti ini dinyatakan oleh para ulama kita la yadhurru. Walaupun muncul di tengah amalnya niat untuk riya, tetapi karena dia la yastarsil, dia tidak larut di dalam niat riyanya itu, maka riya itu tidak akan mencelakakannya, tidak akan membahayakan amalnya. Nah, adapun keadaan yang kedua yaitu
di mana orang tersebut yastarsil, larut di dalam niat riya yang muncul di tengah-tengah amalnya. Ya. Naam. Maka bagaimana hukumnya? Ini ada dua keadaannya. Ya. Keadaan yang pertama, tatkala dia larut di dalam niat riyanya yang muncul di tengah amalnya, ya. Kemudian amal itu adalah amal yang mana antara bagian-bagiannya adalah suatu komponen ibadah yang tidak bisa dipisahkan, yang awalnya bersambung dengan akhirnya, akhirnya bersambung dengan awalnya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti as-salat, ya. Salat itu dinilai sebagai satu kesatuan ibadah, ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan as-salam, ya. Kalau ketika dia akan salat, niatnya adalah ikhlas karena Allah. Kemudian ketika dia ruku, ketika dia sujud, atau pada rakaat yang kedua, yang ketiga, muncul niat riya untuk selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia larut di dalamnya. Ya. Maka yang seperti ini, karena amalnya adalah ibadah yang menjadi satu komponen ibadah yang tidak bisa dipisahkan antara bagian-bagiannya, ini membuat riya yang dia larut di dalamnya itu membatalkan ataupun merusak daripada amalnya, ya, merusak nilai daripada amalnya, karena tidak bisa dipisahkan. Walaupun pada awalnya dia ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, tetapi di tengahnya atau di akhirnya dia telah riya. Sementara ibadah ini adalah satu kesatuan komponen yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, apabila ibadah tersebut, ya, adalah ibadah yang tidak terikat dan tidak menjadi satu kesatuan komponen ibadah antara awalnya dengan akhirnya. Masing-masing bagiannya bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Demikian pula sedekah. Ya. Qiraatul Quran, setiap kita membaca satu huruf, 10 pahalanya. Huruf yang kedua demikian. Ya. Satu kata ada pahalanya. Kata yang berikutnya ada pahala yang berikutnya pula. Ya. Tidaklah seorang dianggap membaca Al-Quran, ya, dengan syarat bahwa dia harus membaca semua surat itu dari awal sampai selesai, atau semua Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Tidak demikian. Tapi Al-Quran dibaca bisa ayat per ayat, surat per surat, bagian per bagian. Iya. Antara bagian-bagiannya bukan satu komponen ibadah yang harus terikat antara satu dengan yang lain. Maka tatkala terjadi ar-riya di tengah dia membaca Al-Quran, ya, ini tidak merusak amalnya kecuali apa yang dijangkiti oleh riya. Sebagai contoh, misalnya dia membaca surah Al-Fatihah dengan ikhlas. Ketika dia masuk ke dalam surah Al-Baqarah terjadi perbuatan riya. Maka yang rusak adalah tatkala dia membaca surat Al-Baqarah itu saja. Adapun ketika dia membaca surat Al-Ikhlas tadi, dia mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Ketika membaca ayat yang pertama, dia ikhlas. Ayat yang kedua riya. Ayat yang ketiga ikhlas. Yang keempat riya. Yang kelima ikhlas. Yang keenam riya. Maka yang rusak dari amalannya itu adalah yang terjangkiti oleh riyanya saja. Yang kedua, yang keempat, dan yang keenam misalnya. Ya. Adapun yang dia ikhlas di dalamnya, ini tetap mendapatkan pahala dari Allah, karena ibadah ini bukan satu komponen yang terikat antara bagian-bagiannya, antara satu dengan yang lain. Nah, inilah perincian-perincian yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya diterangkan secara gamblang oleh Al-Imam Al-Syeikh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, bagaimana dengan al-wudu? Bagaimana dengan al-wudu? Apabila riya muncul di tengah al-wudu, apakah dia masuk ke dalam ibadah
yang menjadi satu rangkaian komponen ibadah, tidak bisa dipisahkan antara bagian-bagiannya, atau dia masuk kepada yang kedua, yaitu yang antara bagiannya tidak harus terikat secara penuh menjadi satu komponen ibadah di dalam melaksanakannya. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sendiri tidak berani menyatakan ini atau itu, dan beliau tawakuf masalah al-wudu. Ala kulli hal, kalau kita ingin berjaga-jaga, maka bagi orang yang di tengah wudunya dimasuki oleh ar-riya, sebaiknya dia mengulangi wudunya, dan itu lebih selamat insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Qala ats-tsalitsah, yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, bahwasanya ar-riya termasuk daripada syirik yang kecil. Kalau melihat kepada kaifiyah, yakni bobot daripada perbuatan riya itu, memang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa perbuatan riya hanya syirik kecil dan tidak mungkin berpindah kepada syirik yang besar. Melihat dari sisi bobot perbuatannya, yaitu ar-riya. Okay. Tetapi kalau melihat dari sisi kamiyah, kalau tadi kita melihat kepada kualitasnya, tapi kalau dilihat kepada kamiyah, yaitu kuantitasnya, mungkin saja yang namanya riya yang kecil atau syirik yang kecil berpindah kepada syirik yang besar. Artinya bahwasanya perbuatan riya tidak hanya berupa syirik yang kecil. Ya. Kalau kuantitasnya bertambah, ya, dan kuantitasnya menjadi sesuatu yang mayoritas, bisa jadi riya ini merupakan syirik yang besar, tidak lagi kecil. Ya. Dan ini diisyaratkan oleh ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Tatkala beliau menerangkan tentang riya, ya, diterangkan oleh beliau bahwa riya itu adalah syirkun asghar. Ya. Nah, beliau katakan syirik yang kecil, contohnya seperti yasir ar-riya. Ya. Syirik yang kecil contohnya seperti riya yang ringan. Ini memberi isyarat, ya, memberi petunjuk kepada kita, memberi sinyal kepada kita bahwa di sana ada syirik yang besar, yaitu apabila riya itu tidak lagi ringan. Ya. Kalau riya yang ringan dinyatakan syirik kecil, berarti riya yang berat dinyatakan apa? Syirik yang besar. Oleh karena itu, apabila seorang hamba pada semua amalnya dia berbuat riya, ini bukan lagi syirik yang kecil, tetapi syirik yang besar. Dan oleh karena itu, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ahlul ilm, tidak mungkin ada seorang yang mukmin pada semua amalnya dia melakukan perbuatan riya. Ya. Ini tidak muncul kecuali dari seorang yang munafik. Ya. Kalau semua amalnya didorong dan dibangkitkan oleh karena riya, itu tidak ada pada diri seorang yang mukmin. Ya. Kalau pada sebagiannya mungkin, tapi kalau pada semuanya atau pada mayoritasnya dilakukan karena riya, ini terjadi pada diri seorang yang munafik. Ya. Maka nilai riyanya bukan lagi syirik yang kecil, tetapi dianggap sebagai syirik yang besar. Nah, jadi yang ketiga adalah annahu minasyirkil asghar, bahwasanya riya itu termasuk daripada syirik yang kecil. Ya. Maka kita perinci, termasuk daripada syirik yang kecil apabila riya itu adalah riya yang ringan. Ya, yasir ar-riya. Tetapi riya yang berat, riya yang banyak, yang diistilahkan dengan katsirur riya, ini adalah perbuatan syirik yang besar. Qala ar-rabi'atu, yang keempat,
annahu akhwafu ma yuqafu minhu 'ala salihin. Bahwasanya perbuatan riya itu adalah yang paling dikhawatirkan terhadap orang-orang yang saleh. Ya, perhatikan ini. Perbuatan riya bukan dikhawatirkan kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, atau kepada orang-orang munafikin. Ya. Karena mereka ini bukan hanya terjatuh ke dalam syirik yang kecil, bahkan mereka bisa terjatuh ke dalam syirik yang besar. Nah, tetapi perbuatan riya yang merupakan syirik yang kecil justru dikhawatirkan ala salihin, atas orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang telah memasrahkan dirinya dan penghambaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, ala salihin menunjukkan bahwa orang saleh sekalipun dia harus takut daripada perbuatan syirik. Ya, jangan pernah merasa aman daripada perbuatan syirik. Justru syirik yang kecil yang berupa riya sangat dikhawatirkan ala salihin. Kenapa? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah perbuatan syirik yang kecil. Dan beliau menjawabnya bahwa perbuatan itu adalah ar-riya. Nah, apabila dikhawatirkan atas as-sahabah, maka yang selain as-sahabah tentu lebih utama untuk sangat dikhawatirkan mereka terkena oleh perbuatan ar-riya. Nah, jadi kalau sudah berbicara tentang ar-riya, ya, kita jangan menudingkan tangan kita kepada orang lain dengan praduga atau dengan asumsi bahwa itu tidak mungkin terjadi pada diri kita. Ya. Kalau saya ikhlas, belum tentu dia. Jangan. Justru sebaliknya. Ya. Kalau dia, insya Allah ikhlas. Ya. Adapun saya, mungkin riya. Nah, ini akan membuat kita waspada daripada perbuatan riya, mengkhawatirkan diri sendiri, ya. Berbaik sangka kepada orang lain dan berburuk sangka kepada diri sendiri. Ini membuat kita waspada kepada perbuatan riya dan perbuatan-perbuatan dosa yang semacamnya, yang membuat seseorang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang samar dan tersembunyi seperti ini, tatkala dia berbaik sangka kepada dirinya sendiri, kemudian berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Menganggap dirinya bersih dan menunjuk orang lain sebagai orang-orang yang kotor. Nah, ini yang akan membuatnya terlena, lengah, dan jatuhlah ke dalam dosa-dosa yang samar dan tersembunyi. Nah, tetapi kalau kita berburuk sangka kepada diri kita dan kita berbaik sangka kepada orang lain, ini akan membuat kita waspada dan selamat daripada perbuatan-perbuatan dosa, khususnya yang samar dan tersembunyi seperti perbuatan riya. Baik, al-khamisah, yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya antara surga dan api neraka. Nah, ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Surga dan neraka itu dekat. Yang memisahkannya hanya satu perbuatan, yaitu syirik atau tidak syirik. Orang yang tidak syirik masuk ke dalam surga. Orang yang syirik masuk ke dalam api neraka. Nah, as-sadisah, yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Pengumpulan antara kedekatan keduanya
di dalam hadis yang satu, yaitu hadis yang telah kita baca tadi. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah. As-sabi'ah annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Bahwasanya barang siapa yang menemui Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk dari manusia yang paling hebat ibadahnya. Nah, pernyataan beliau bahwasanya barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain masuk ke dalam surga. Seperti yang telah kita jelaskan dalam minggu yang lalu, bahwa pada kenyataannya, pada riwayat-riwayat yang lain, disebutkan ancaman-ancaman tidak masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang melakukan dosa besar walaupun tidak berbuat syirik. Seperti yang sudah kita contohkan, hadis di dalam As-Sahih, la yadkhulul jannah al-qattat, tidak masuk ke dalam surga seorang pengadu domba. Apakah antara riwayat-riwayat ini bertentangan? Al-jawabu la, jawabannya tidak bertentangan. Ya. Maka sebagaimana yang sudah kita singgung bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan beberapa jawaban di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Di antara jawaban itu yaitu bahwasanya pernyataan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia masuk ke dalam surga, atau dalam riwayat lain disebutkan tidak akan disiksa oleh Allah. Ini bagi orang-orang yang memang beramal dengan amalan-amalan yang saleh, ya, bukan seorang pelaku kejahatan. Ya. Kalau orang itu adalah seorang dari kalangan as-salihin yang memang amal ibadahnya baik dan berupaya menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa dengan apa yang dia mampu, ya, maka orang yang seperti ini selama dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam surga. Adapun para pelaku kejahatan, ini masalahnya lain. Ya. Para pelaku kejahatan itu masuknya adalah ke dalam riwayat-riwayat yang mengancam para pelaku kejahatan dengan api neraka. Seperti hadis tadi, la yadkhulul jannah al-qattat. Ya, tidak masuk ke dalam surga para pengadu domba. Nah, jadi janji untuk masuk ke dalam surga dan tidak disiksa itu bagi orang-orang yang sholihin selama dia tidak berbuat syirik. Adapun orang-orang yang jahat, para pelaku maksiat kepada Allah, dia tetap terancam dengan api neraka. Ya, karena adanya riwayat-riwayat lain yang mengancamnya. Hanya saja yang membedakan dia dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dengan syirik yang besar, dia tidak kekal di dalam api neraka kalau disiksa oleh Allah. Jadi para pelaku maksiat itu jangan merasa senang dulu ketika dia meninggalkan perbuatan syirik. Bentar dulu. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat lain yang mengancamnya dengan api neraka walaupun dia tidak berbuat syirik. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa riwayat-riwayat seperti ini, bahwasanya orang-orang yang tidak melakukan perbuatan syirik akan masuk ke dalam surga atau tidak akan disiksa oleh Allah, ini bagi barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan taubat dari segala perbuatan dosanya, kemudian langsung meninggal setelah itu. Artinya dia belum berbuat dosa apapun. Ya. Tadinya mungkin dia kafir, atau tadinya dia pelaku maksiat kelas kakap, ya. Tapi kemudian dia taubat kepada Allah.
kembali kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah, kemudian meninggal sebelum dia berbuat kejahatan apapun. Nah, orang yang seperti ini, apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia masuk ke dalam surga. Ya. Atau dia tidak akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi, mengenai orang-orang pelaku maksiat yang disiksa oleh Allah, ini terkait dengan riwayat-riwayat lain yang mengancam mereka dengan api neraka. Nah, tidak termasuk di dalam hadis yang seperti ini. Kemudian jawaban yang lainnya, bahwa riwayat-riwayat yang seperti ini datangnya sebelum turunnya syariat tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Allah. Ya. Yang ada hanya perintah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Nah, sebelum turunnya al-faraid, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan, memang demikian adanya. Tetapi setelah turun syariat memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, ya, maka barang siapa yang melanggarnya terancam dengan riwayat-riwayat yang mengancam dengan api neraka. Ya, walaupun bagi orang yang tidak jatuh ke dalam kekafiran, tidak ada kekekalan di dalam api neraka. Nah, ini di antara jawaban itu. Di antara jawaban yang lain, bahwasanya hadis ini yang dimaksudkan adalah mengenai para ahli tauhid yang pada umumnya mereka beramal dengan amalan yang saleh karena tuntutan daripada tauhidnya. Artinya, tatkala Allah menyatakan orang yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah, dia masuk ke dalam surga. Ya. Tatkala dijanjikan demikian oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dalam riwayat lain dia tidak akan disiksa oleh Allah, ini bagi orang-orang yang bertauhid, yang pada umumnya ya, orang-orang yang benar-benar bertauhid, dia akan melaksanakan tuntutan tauhidnya, yaitu beramal dengan amalan yang saleh dan meninggalkan perkara-perkara maksiat yang akan mengurangi nilai daripada tauhidnya, sehingga tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini mengenai orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jahat. Baik. Dan di antara jawaban itu, ya, sebagian mengatakan bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga atau dia tidak akan disiksa di dalam api neraka. Maksudnya dia pasti akan masuk ke dalam surga dan tidak akan disiksa di dalam api neraka, yaitu nerakanya orang-orang kafir yang mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Jadi toh kalau seandainya dia disiksa, pada ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Karena yang dimaksud bahwa dia masuk ke dalam surga dan tidak akan disiksa di dalam api neraka, yaitu api nerakanya orang kafir, bukan api nerakanya para pelaku maksiat. Nah, ini di antara jawaban-jawaban tersebut, sehingga dengan demikian maka tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat yang seperti ini. Ala kulli hal, bahwa kalau kita menemui dua riwayat yang seperti ini, satu menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat tauhid dan tidak melakukan syirik bahwa dia akan masuk ke dalam surga dan tidak akan disiksa di dalam api neraka, dengan riwayat lain yang mengancam para pelaku maksiat walaupun tidak syirik, maka perlu kita ingat, ya, minimal ada satu jawaban yang kita kenal. Ya. Dan mungkin di antara yang paling gampang untuk kita ingat, bahwa dia pasti akan masuk surga, ya, walaupun dia akan disiksa, tapi bukan di api nerakanya orang-orang kafir. Ya. Seperti hadis ini sekarang, barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan dengannya sesuatu yang lain, dia masuk ke dalam surga. Jelas? Ya. Walaupun dia disiksa di dalam api neraka nanti, selama dia adalah seorang yang muwahhid, ujungnya adalah surga, sebab dia akan diampuni oleh Allah dan akan dikeluarkan dari api neraka setelah dosanya yang tadi disiksa oleh Allah. Dia tidak akan kekal. Ya. Jadi tidak ada perbedaan, karena pada ujungnya dia akan masuk ke dalam surga.
Atau dalam riwayat lain dinyatakan bahwa dia tidak akan disiksa di dalam api neraka, maka kita ingat bahwa yang dimaksud dengan neraka di sini yaitu nerakanya orang-orang kafir, ya, yang mereka kekal di dalamnya. Karena kalau dia disiksa itu hanya sementara waktu dan akhirnya dia akan dikeluarkan dari api neraka itu. Minimal ada satu jawaban yang kita ingat sehingga tidak membingungkan kita. Baik. Kemudian kita alihkan pandangan kita kepada kalimat yang terakhir, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun seandainya dia termasuk daripada manusia yang paling hebat ibadahnya. Ini sekali lagi menegaskan yang sering kita ulang, ya. Walaupun seorang manusia beribadah kepada Allah sepanjang umurnya, ya. Bahkan tidak ada satu ibadah pun yang terlewat olehnya. Salat, puasa, haji, zakat dalam bentuk yang paling terbaik. Ya. Siang harinya dia berpuasa sampai badannya kurus, mukanya pucat, ya, matanya sayu, ya sayu, ya, tidak terang. Ya. Di malam harinya dia sedikit tidur, ya, sepanjang malam dia bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud, qiraatul Quran, berdoa kepada Allah dan sebagainya. Sepanjang umurnya tidak pernah dia tinggalkan ibadah yang seperti ini kepada Allah. Tapi sekali saja dia melakukan perbuatan syirik yang besar yang dia tidak pernah taubat daripada perbuatan syirik itu, semuanya hapus di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada nilainya. Ya. Kenapa? Karena syirik yang besar dinyatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pernah mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu. Nah, jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan syirik yang besar, karena itu akan menghapuskan semua amal ibadah yang kita lakukan. Nah, dan pernyataan Asy-Syaikh rahimahullah, walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk daripada manusia yang paling hebat ibadahnya, menunjukkan bahwasanya orang yang paling hebat ibadahnya sekalipun tidak terjamin selamat daripada perbuatan syirik. Ya, tetap dikhawatirkan bahwa dia akan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Lalu apa yang bisa menyelamatkan seseorang daripada perbuatan syirik? Yang bisa menyelamatkannya adalah hidayah dari Allah. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk kita selalu meminta kepada Allah. Jangan hanya bersandar kepada amal ibadah kita, kesolihan kita, ketekunan kita, kerajinan kita, ya. Karena semua ini adalah urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu kita capai dengan berdoa kepada Allah dan selalu waspada terhadap perbuatan syirik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.